Di pinggir jalan kecil desa Sumberjati, berdiri sebuah warung sederhana yang dulunya selalu ramai pembeli. Warung itu milik Sari, gadis muda berusia 20-an yang dikenal ramah, murah senyum, dan jago menggoreng segala jenis camilan. Bala-bala, pisang goreng, tahu isi, tempe mendoan, semuanya laris manis setiap sore. Yang membuat warung Sari istimewa bukan hanya rasanya, tapi juga sikapnya yang tak pernah pelit. Ia sering memberi gorengan gratis untuk anak-anak miskin yang lewat, atau menambahkan tahu bonus untuk pembeli langganan. Namun, semua berubah dalam satu malam. Pagi itu, warga gempar. Sari ditemukan tewas di belakang warungnya. Tubuhnya tergeletak dengan posisi tengkurap, tangan masih memegang sutil penggorengan. Polisi desa menyimpulkan kematiannya sebagai kecelakaan dapur, minyak panas yang tumpah membuatnya tergelincir dan kepalanya membentur tungku. Meski banyak yang merasa aneh, tak ada yang berani membantah. Jenazah Sari dikuburkan cepat, dan warungnya ditutup oleh keluarga jauh yang datang dari luar kota. Waktu pun berjalan. Tapi cerita tentang Sari belum berakhir. 3 malam setelah pemakamannya, warga yang tinggal di dekat warung mulai mengendus bau gorengan yang sedap, persis seperti saat Sari masih hidup. Bu Ratmi, tetangga depan warung, menjadi orang pertama yang merasakannya. Aku kira ada yang numpang masak. Tapi pintu warung terkunci rapat. Jangankan orang, jangkrik aja nggak bisa masuk, katanya saat berkumpul di pos ronda. Pak Kusno, ketua RT, awalnya menertawakan cerita itu. Tapi keesokan malamnya, giliran dia mendengar bunyi wajan digoreng-goreng, krosak, krosak. Seperti tahu sedang digoreng dalam minyak panas. Suaranya jelas banget dari dalam warung. Tapi waktu aku samperin, semuanya gelap. Cuma, ada bekas jejak kaki basah dari air cucian tangan. Tapi siapa yang bisa masuk kalau kuncinya nggak pernah dibuka? Cerita makin meresahkan saat beberapa anak kecil yang lewat depan warung mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dapur, mengenakan baju daster biru dan kerudung putih, pakaian terakhir yang dikenakan Sari sebelum meninggal. Warga mulai resah, tapi tak berani membahas secara terbuka. Mereka memilih diam. Tapi teror tidak berhenti. Suatu malam, Bu Yani, seorang penjual sayur, pulang dari pasar subuh. Saat melintasi depan warung, dia melihat asap tipis mengepul dari belakang. Penasaran, ia mencoba mengintip dari celah dinding bambu. Dan di sanalah ia melihatnya, Sari, sedang berdiri menghadap tungku, menggoreng sesuatu. Tapi wujudnya samar, bergetar seperti asap. Bu Yani terkunci di tempat. Matanya tak bisa lepas, tubuhnya kaku. Sampai akhirnya, Sari menoleh. Wajahnya tidak penuh darah, tidak seram. Justru, ia terlihat sedih, matanya berkaca-kaca. "Saya belum selesai," bisik sosok itu. "Tolong bantu saya." Bu Yani jatuh pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, suasana desa makin mencekam. Anak-anak dilarang lewat depan warung, bahkan di siang hari. Warung itu dibiarkan kosong, tapi tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Bahkan rumput liar pun seperti enggan tumbuh di sekitarnya. Beberapa orang yang nekat membuka jendela warung, mengaku melihat piring-piring berisi gorengan yang masih hangat, dan sesekali, setumpuk kain seribuan yang ditaruh rapi, seolah dari pembeli. Malam hari, warung itu seperti hidup kembali. Ada cahaya samar dari tungku, bau minyak panas, dan bisikan-bisikan lirih seperti suara orang menawarkan dagangan. 1.000, dapat 2, mendoannya masih anget, Kak. Mbah Rono, orang tertua di desa, akhirnya angkat suara. Sari belum pergi. Jiwanya terikat. Entah karena dendam, atau ada urusan yang belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, arwahnya belum tenang. Dan malam itu, ia mengajak beberapa warga melakukan doa bersama di depan warung. Saat mereka membaca tahlil, tiba-tiba lampu jalan padam sendiri. Udara menjadi dingin, dan dari dalam warung terdengar suara lirih. "Saya nggak jatuh, saya dibunuh." Doa pun terhenti. Semua saling pandang. Dan sejak malam itu, kata "dibunuh" menjadi perbincangan baru. Ada yang mulai curiga bahwa Sari tidak meninggal karena kecelakaan. Tapi siapa yang tega membunuh gadis sebaik itu? Dan kenapa? Sejak malam tahlilan itu, satu demi satu warga mengalami mimpi aneh.
Semua mimpi punya satu kesamaan. Warung gorengan Sari dan setumpuk kain seribuan yang terus berdenting jatuh dari langit-langit warung. Pak Kusno bermimpi berjalan sendirian di jalan desa saat maghrib. Ia mencium bau gorengan dan melihat warung Sari menyala terang. Tapi anehnya, tak ada satupun orang di sekitar. Hanya suara minyak mendesis dan dentingan koin logam yang jatuh ke tanah. Kering, kering, kering. Ia mendekat dan melihat Sari berdiri di balik etalase, memegang kantong plastik bening. Pak Kusno, ini jatah panjenengan, masih hutang 2000 waktu itu. Tangan Pak Kusno gemetar menerima gorengan itu. Tapi begitu kantong disentuh, wajah Sari berubah menghitam, matanya bolong, dan dari mulutnya menetes minyak panas bercampur darah. Pak Kusno terbangun dengan jeritan keras. Di lehernya, ada bekas luka melepuh seperti terkena minyak goreng. Tak hanya lewat mimpi. Besok paginya, di depan rumah Pak Kusno ditemukan segenggam koin seribuan, panas seperti baru dikeluarkan dari minyak. Warga pun geger. Ini bukan lagi gangguan biasa, kata Mbah Rono, yang mulai curiga bahwa arwah Sari sedang berusaha memberi petunjuk. Dan benar saja, warga lain mulai mengalami hal serupa. Dalam mimpinya, Bu Ratmi melihat dirinya sedang antre beli gorengan di warung Sari. Tapi semua pembeli adalah wajah-wajah asing, dan semua mulut mereka tertutup rapat seperti dijahit. Saat gilirannya tiba, Sari berkata, "Kalau saya mati jatuh, kenapa kepala saya bocor 3 titik?" Bu Ratmi mencoba menjawab, tapi mulutnya juga ikut terkunci. Ia hanya bisa menangis. Ketika ia terbangun, air matanya benar-benar menetes, dan bantalnya basah oleh minyak goreng. Mbah Rono akhirnya mengajak warga menyelidiki ulang warung Sari. Dengan izin dari kepala desa dan keluarganya, mereka membuka pintu warung itu pada malam Jumat. Begitu gembok dibuka, bau tengik bercampur amis langsung menyeruak. Di dalamnya, tak banyak berubah sejak kematian Sari. Kompor masih di tempat, wajan masih terisi sisa minyak gosong. Tapi di sudut dapur, mereka menemukan sesuatu yang aneh. 3 koin seribuan yang tertancap rapi di tanah, membentuk segitiga. Dan di tengahnya, setetes darah kering. Ini bukan kecelakaan, gumam Mbah. Selama ini, semua percaya Sari tewas karena terpeleset. Tapi luka di kepala dengan 3 titik simetris, dan mimpi tentang koin, semuanya terasa seperti kode. Dan satu nama pun mulai disebut-sebut secara berbisik, Darto, seorang pemuda pengangguran yang dulu sering nongkrong di warung Sari, ngutang gorengan, dan sempat terlihat marah-marah karena ditagih. Warga mulai curiga, mungkinkah Darto punya dendam? Namun, sebelum sempat dikonfrontasi, Darto menghilang. Malam itu, ponsel Pak Kusno berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, suara dari ujung telepon hanya berbisik. "Saya tahu siapa yang bunuh saya akan ceritakan lewat mimpi, satu persatu, sampai semua tahu." Klik, telepon terputus. Tak ada nomor terdeteksi. Dan malam itu, seluruh desa tak bisa tidur. Sejak malam telepon misterius itu, suasana desa tak lagi sama. Banyak warga yang memilih mengungsi ke rumah sanak saudara. Tapi sebagian yang tinggal, termasuk Pak Kusno, Bu Ratmi, dan Mbah Rono, sepakat mencari jawaban. Satu-satunya cara, melakukan ritual pemanggilan arwah di warung gorengan milik almarhumah Sari. Mbah Rono, yang dulunya pernah belajar ilmu ruqyah dan penolak bala, menyiapkan segala kebutuhan. Mulai dari kemenyan, air doa, hingga cermin tua yang biasa digunakan untuk memanggil balik energi masa lalu. Pukul 2 dini hari, mereka mulai. Warung digelapkan, hanya ada satu lilin di tengah. Di sekitar cermin diletakkan 3 koin seribuan, sama persis dengan yang ditemukan di tanah saat penyelidikan sebelumnya. Mbah Rono mulai membaca ayat-ayat tertentu. Udara mendadak dingin. Tiba-tiba, cermin berembun, lalu muncullah bayangan wajah Sari. Bukan Sari yang cantik seperti biasa, tapi versi dirinya yang rusak, dengan kepala bocor dan darah menetes. Ia tidak marah. Ia menangis. "Aku tidak jatuh, aku dibunuh, oleh orang yang marah karena hutangnya kuungkit. Dia memukulku pakai wajan, lalu menyusun koin, agar terlihat seperti kecelakaan." Mbah Rono gemetar. "Siapa dia, Sari?" Sari menunjuk ke sudut cermin, wajah Darto muncul. Esok harinya,
warga menyisir rumah kosong milik Darto. Sudah seminggu ia tak terlihat. Di dalam rumah, penuh debu, tapi mereka menemukan sebuah jaket dengan bercak darah dan kantong berisi uang logam penuh minyak dan bau amis. Dan di belakang rumah, di lubang sumur tua, ditemukan mayat Darto sendiri. Sudah membusuk, dan di genggamannya ada kertas robek bertuliskan, "Aku takut, dia datang di mimpiku setiap malam, matanya penuh darah, aku hanya mau ambil uangnya, tapi dia tidak mau diam." Ternyata setelah membunuh Sari, Darto panik. Ia menyusun koin agar terlihat seperti Sari terpeleset dan mati. Tapi sejak hari itu, arwah Sari tak berhenti menghantui hidupnya. Darto jadi gila dan akhirnya bunuh diri. Setelah pengakuan ditemukan dan jenazah Darto dikuburkan, warga desa kembali menggelar tahlilan, kali ini untuk Sari dan Darto sekaligus. Malam setelah tahlilan, Pak Kusno dan Bu Ratmi bermimpi lagi. Tapi kali ini Sari tidak menangis. Ia tersenyum, mengenakan mukena putih bersih. "Terima kasih, aku bisa pulang sekarang." Dan keesokan paginya, warung gorengan Sari yang biasanya pengap dan bau amis, tercium wangi melati. Tanda bahwa arwahnya telah pergi dengan tenang. Kisah tragis Sari, si penjual gorengan yang mati karena dendam utang Rp2.000, menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Bahwa dendam sekecil apapun bisa membawa maut. Dan hutang, sekecil apapun, tetap harus dibayar, kalau tidak di dunia, bisa jadi di akhirat, atau di mimpi yang tak pernah berhenti.